Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya menjelaskannya by video ya. Jadi untuk masalah terbanyak dari kita menjual skincare atau memakai skincare itu memang rentan sekali dengan jerawat ya, banyak yang jerawat, beruntus sama flek kasusnya. Cuman kita nggak usah khawatir karena jangankan kita, para dokter kecantikan pun sama. Mereka itu masalahnya kebanyakannya dari kasus jerawat itu hampir 60%. Pasiennya mereka mengobati orang-orang yang berjerawat, 20%-nya flek dan mungkin 20%-nya lagi untuk kulit normal. Nah, untuk kasus jerawat, teman-teman harus perhatikan jenis kulit wajahnya. Muka orang itu sensitif, terus hormonnya gitu kan harus diperhatikan juga. Kalau misalkan dia memang hormonnya berjerawat, dia harus mengurangi atau menjaga pola makannya. Misalkan seperti stop gorengan, stop susu, gula, terus stop pedas, mie instan, seperti itu ya. Itu yang harus dijaga. Terus kalau misalkan yang hormon juga atau yang rentan dengan kulit sensitif, itu coba perhatikan lagi kebersihan si kulit wajahnya. Misalkan tangannya jangan sampai dia memegang si jerawat tersebut. Terus perhatikan lagi dengan sarung bantal saat tidur juga perhatikan lagi. Usahakan sarung bantal itu 2 hari sekali atau 1 hari sekali ganti, karena di situ adalah sarang tempat tumbuhnya bakteri dan itu ke wajah pun langsung nempel. Nah, itu untuk masalah jerawat. Terus kalau misalkan jerawatnya breakout gimana? Breakout itu gampang terlihat, dia satu kuadran. Artinya di tempat yang tidak biasa dia tumbuh jerawat. Contoh misalkan dia berjerawat di pipi kiri kanan. Di jidat nggak pernah ada, tapi saat pakai skincare itu tumbuh di bagian jerawat itu kecil dan bergerombol. Itu breakout. Kalau misalkan sudah breakout, itu di stop aja. Night creamnya dinaturalin dulu, nanti boleh dilanjut lagi, harus dengan konsultasi. Terus kalau misalkan orang yang jerawatnya itu beruntusnya banyak di sekitar ini, hidung bibir, itu namanya dermatitis oral. Artinya mungkin orang tersebut sudah sering ganti-ganti skincare yang mengandung racikan dosis tinggi. Contoh misalkan kalau misalkan tidak merasa memakai merkuri, contoh mungkin ke dokter. Lanjutin lagi, kalau misalkan orangnya contoh sering memakai racikan yang dosis tinggi, entah itu dari merkuri atau mungkin pakai skincare yang mengandung racikan dokter ya. Kadang dokter juga ada yang memberikan racikan dengan dosis tinggi kepada pasiennya, dan mungkin dokternya sudah menyarankan aturan pakai, tapi kadang ibu-ibu itu kan suka yang penting saya pakai krim malam pasti hasilnya bagus. Selama ini untuk saya pribadi mungkin saya salah, mindset saya yang salah, karena saya pernah memakai krim malam itu saat siang hari. Akhirnya hasilnya itu kulit wajah itu menjadi flek. Nah, jadi jangan sampai salah ya. Saat siang hari kita itu harus pakai day creamnya itu per 2 jam sekali, dan itu ditap ulang, nggak usah cuci muka lagi, ditap-tap ulang aja. Yang penting kulit kita bersih gitu kan. Terus untuk masalah night cream, orang-orang yang sering memakai racikan itu seperti bom waktu. Ada saatnya dia wajahnya akan breakout rebound effect gitu kan, dan itu lebih parah dari sebelumnya. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami hal yang sama. Jika memang di Jasmine sudah memakai 3 paket misalkan Glow Forte ya kan, nah itu teman-teman harus mulai melihat lagi ke belakang, sebelumnya pakai skincare apa. Kalau sudah lama itu teman-teman harus tapering off, udah harus pakai Bepom. Krim malam Bepom itu seperti vitamin, karena saya sendiri sudah pakai krim malam yang Bepom. Bahkan portenya saya sudah jarang sekali, dalam 1 bulan itu paling saya hanya pakai 2 atau 3 kali aja berturut-turut. Itu pun untuk membooster gitu kan, menggenjot agar kulit kita cerah, tone up-nya naik lagi. Nah seperti itu. Jadi teman-teman harus mulai bijak lagi dalam memakai skincare. Untuk masalah flek itu dikencengin day creamnya. Untuk masalah jerawat itu butuh konsultasi khusus, nggak bisa sembarangan. Terus untuk masalah
jerawat juga, jaga kebersihan, jaga pola makan. Karena memang masalah jerawat itu yang paling sensitif dan sering ditemui. Jadi teman-teman harus mulai bijak memakai skincare-nya. Tetap konsultasi, nggak usah malu, nggak usah sungkan. Kita akan memberikan pelayanan yang terbaik buat teman-teman semua. Seperti saya pun, alhamdulillah 7 bulan saya bereksperimen memakai Bepom. 7 bulan itu saya bereksperimen, dimana saya pernah mengalami kulit jenuh, kulit muka saya gosong, bukan kusam. Misalkan merasa kulitnya keringetan, itu nggak usah takut sih sebenarnya, karena si day cream yang sebelumnya itu sudah pasti meresap ke dalam kulit. Jadi saat kita touch up itu adalah si perlindungan yang terbarunya. Sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman mungkin kalau misalkan wajahnya berkeringat atau merasa habis motor-motoran kotor, boleh tuh cuci muka hanya pakai air mengalir aja, nggak boleh pakai facial wash ya, langsung tap lagi day creamnya, itu nggak apa-apa kok. Ya, maksudnya dikonsultasiin lagi, karena memang terkadang ada beberapa kasus setelah pakai dia turun dosis itu fleknya keluar lagi. Jadi yang harus teman-teman ingat, flek itu tidak 100% bisa hilang sama skincare, karena di bawah lapisan epidermis kulit wajah kita dia masih tersembunyi karena misalkan zat tertentu yang menahan flek itu keluar. Nah setelah dia memakai yang aman yang tidak ada kandungan untuk menahan, dia keluar ngangkat, itu nggak apa-apa, nanti bisa dihilangkan pelan-pelan. Yang penting satu, masalah flek itu kencengin day cream. Normalnya satu paket Jasmine itu day creamnya adalah 4 pot. Jadi kalau dalam satu paket 1 bulan kita pakai rutin, night creamnya 1, day creamnya 4. Nah sementara ini teman-teman sudah melakukan hal yang betul belum gitu kan. Nah itu untuk masalah flek. Saat dia keluar lagi nggak usah takut, nanti pakai lagi aja boosternya, nanti kencengin day creamnya. Dan ingat, masalah flek itu tidak boleh digosok, karena semakin kita gosok itu semakin iritasi, muka kita mengkilat dan itu makin tebal fleknya. Flek bukan cucian baju, yang makin digosok itu makin bersih. Ini semakin digosok semakin tebal. Oke? Karena saya pun pernah mengalami masalah rebound. Jadi dimana saya pernah mengalami kulit saya itu gosong, tapi bukan gosong hitam pekat gitu kan, enggak, merah banget, udah kayak warna ungu gitu kan. Dan itu 5 hari wajah saya itu seperti itu. Saya pernah marah-marah sama Pak Andri juga sama gitu kan, kenapa muka saya ini menjadi seperti ini gitu kan. Ternyata selama ini mungkin efek dari skincare yang pernah saya pakai dulunya, yang merkuri itu. Jadi dimana kulit kita itu sudah jenuh menolak, dia marah gitu kan, sama lah halnya ya seperti itu. Nah caranya gimana? Kita stop night cream. Jadi selama 5 hari itu saya hanya pakai day cream, facial wash itu pun hanya sehari 1 kali, tonernya 2 hari 1 kali, terus nggak pernah saya gosok lagi. Udah mulai kapok lah untuk digosok gitu kan. Nah jadi seperti itu, kulit kita itu memang rentan sekali ya. Jadi ibaratkan Forte itu obat. Saat muka kita bermasalah dikasih obat, saat sudah sembuh obatnya terus dimakan, ditempel-tempel gitu kan. Yang ada kulit mukanya jenuh, yang ada jadi racun malah kan. Jadi mulai sekarang teman-teman harus lebih bijak memakai skincare. Jadi tetap konsultasikan, gak usah sungkan, gak usah malu, karena kita akan memberikan pelayanan yang terbaik buat teman-teman. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.